Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pada hari yang berbahagia ini kita lanjutkan membaca kitab Mawsu'atul Adabil Islamiyah, masih membicarakan tentang adabul Jumu'ah, yaitu adab-adab pada hari Jumat. Sekarang kita baca Al-Adabul Tsani wal Ishrun, adab yang ke-22 dari adab-adab Jumu'ah. Apa adab yang ke-22 ini? Ad-dunumu minal imami qadral imkan, yaitu dekat kepada imam sesuai dengan kemampuan. Yang mendekat kepada imam maksudnya kepada khatib ya ketika sedang berlangsung khutbah ya, qadral imkan, sesuai dengan kemampuan. Fa innahu a'zamu lil ajri, sesungguhnya ya mendekat kepada imam itu pahalanya lebih besar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, uhdurul jumu'ata, hadirilah oleh kalian Jumat, wadunu minal imam, dan dekatlah kalian kepada imam ya. Fa innar rajula la yazalu yataba'adu hatta yu'akhkhara fil jannah wa in dakhalaha. Karena sesungguhnya seseorang yang senantiasa ya menjauh dari imam hatta yu'akhkhara fil jannah, hingga akhirnya dia diakhirkan di dalam surga, wa in dakhalaha, meskipun dia masuk ke dalamnya. Jadi di antara sunnah yang patutnya diamalkan oleh kita semua terkait dengan hari Jumat adalah kita semua duduknya dekat dengan imam, dekat dengan imam. Ya supaya apa? Supaya lebih fokus untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam ya. Kata Rasulullah SAW, hadirlah kalian pada hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat dan dekatlah kepada imam. Ya sesungguhnya seseorang yang memilih untuk jauh dari imam, dia ya di surga dia akan dijauhkan, atau di tempat yang rendah ya, meskipun dia masuk ke dalam surga, atau dia diperlambat masuk ke dalam surga meskipun dia memasukinya. Ini akibatnya karena dia biasa dia menjauh dari imam, maka di antara ya akibatnya adalah dia diperlambat untuk masuk ke dalam surga ya, meskipun dia nantinya akan masuk ke dalam surga. Hadis ini mengisyaratkan ya hadirlah kalian pada hari Jumat ya dan dekatlah kepada imam. Hadis ini kata ulama mengisyaratkan agar seseorang datang lebih awal ke masjid ya, datang lebih awal ke masjid, karena dengan demikian dia bisa duduk di saf-saf terdepan dan bisa dekat dengan imam. Itu ada anjuran dari hadis ini untuk datang lebih awal ke masjid ya. Kemudian kata Syekh, wa min huna yatabayyanu miqdaru khata'i ba'din nas. Dari sini ya jelaslah, nyatalah ya kesalahan sebagian besar orang indama yadkhulul masjid yaumal jum'ah, ketika dia masuk masjid pada hari Jumat, fa yajlisu fi muakhkharatil masjid, lalu dia duduk di bagian akhir masjid, wa yastanidu ilal haid, dan dia bersandar ke dinding, wala yahrisu alal qurbi minal imam, dan dia tidak berusaha untuk dekat kepada imam, wa taqaddum ya, ataupun maju lil julusi fi suffil ula, untuk duduk di saf-saf yang terdepan. Jadi banyak orang yang tidak memperhatikan adab ini ya. Kalau dia masuk ke masjid pada hari Jumat, dia pilihnya bukan saf yang terdekat dengan imam, tapi saf yang belakang. Dia nyender ke dinding ya, atau dia nyari tiang-tiang yang di situ dia bersandar. Padahal yang lebih utama adalah mendekat kepada imam. Semakin dekat dengan imam itu semakin bagus ya. Dan hendaknya seseorang datang ke masjid lebih awal tapi milihnya saf yang di bagian belakang. Ini kurang tepat. Yang tepat adalah datang lebih awal dan pilih saf-saf yang terdepan. Semakin dekat dengan imam maka semakin lebih bagus ya. Ini adab yang ke-22. Al-adabul tsalis wal ishrun, adab ke-23, al-hirsu ala suffil ula, yaitu berusaha untuk duduk di saf yang pertama, berusaha untuk memperoleh tempat duduk di saf-saf yang depan ya. Ini kesalahan yang kita lihat ya di masjid-masjid. Mereka datang ke masjid tapi milihnya bukan saf yang di depan ya, padahal keutamaan saf yang di depan itu sangat luar biasa, sangat besar pahalanya daripada saf-saf yang berikutnya. Ketika seorang datang ke masjid, maka hendaklah dia berusaha untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu ya, saf-saf yang dekat dengan imam. Seperti yang kita terangkan tadi, semakin dekat dengan imam, dengan khatib, maka itu lebih bagus ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala suffil muqaddamati wa fi riwayatin al-ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat kepada saf-saf yang terdepan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersalawat ya, para malaikat bersalawat kepada saf-saf yang di depan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada saf-saf terdepan dalam salat ya. Dan malaikat juga bersalawat untuk saf-saf terdepan di dalam salat. Maksud Allah bersalawat kepada saf-saf yang di depan adalah Allah memuji saf-saf yang di depan di hadapan malaikatnya. Maksud Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada saf-saf di depan, saf-saf depan adalah Allah Subhanahu wa taala memuji saf-saf tersebut di hadapan para malaikatnya.
Dan maksud malaikat bersalawat kepada saf-saf yang terdepan adalah bahwa malaikat yang mendoakan ampunan, mendoakan ampunan bagi saf-saf yang terdepan. Jadi coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala senang, Allah Subhanahu wa taala memuji saf di depan, malaikat memohonkan ampunan bagi saf-saf yang di depan. Apakah kita tidak akan bergembira dengan keistimewaan tersebut? Oleh sebab itu, ketika seorang muslim datang ke masjid untuk sholat Jumat di hari Jumat, maka hendaklah dia berusaha mengisi saf di depan. Saf di depan, selama ada tempat untuk duduk di depan, usahakan terus ke depan ya. Wa kullama taqaddama al-musalli li sufufil ula wa dana min al-imam kullama kana a'zamu li ajrihi. Semakin maju seseorang ke saf yang di depan dan semakin dekat dia kepada imam, maka pahalanya lebih besar. Semakin seseorang berusaha untuk dapat saf yang di depan, semakin dekat dia dengan imam, ya, dengan khatib, maka pahalanya lebih besar. Ini adab yang ke-23, berusaha agar dapat tempat duduk di saf yang terdepan, saf yang pertama, saf yang berikutnya dan seterusnya. Jangan di saf yang belakang, ya. Jangan saf yang di belakang. Apalagi yang lebih parah lagi adalah mereka yang duduk-duduk ya di luar masjid. Mereka mendengarkan dari masjid, padahal dalam masjid masih kosong. Ketika sholat baru masuk ke dalam masjid. Ya. Ini tentu kurang tepat. Yang tepat adalah cari saf yang paling depan, cari saf yang paling dekat dengan imam. Keutamaannya luar biasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memuji saf-saf yang terdepan, dan malaikat juga memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk di saf yang terdepan. Al-adabur rabi'u wal 20, adab yang ke-24, al-azanu marratain. Adab yang ke-24 ini adalah mengumandangkan azan sebanyak 2 kali. Adab yang ke-24 ini adalah mengumandangkan azan sebanyak 2 kali. Wa yu'azzanu awwalan litanbihin nasi ila hululi waqti shalah. Ya, azan yang pertama dikumandangkan untuk mengingatkan orang akan telah datangnya waktu solat, atau telah datangnya waktu solat. Ya, sudah dekatnya waktu solat. Jadi pada hari Jumat ini ya azannya 2 kali. Yang pertama adalah azan untuk mengingatkan orang bahwa waktu salat sudah dekat, waktu salat Jumat sudah dekat. Wa yu'azzanu 'inda su'udil imamil mimbar. Dan yang azan yang kedua adalah azan ketika imam naik ke mimbar. Wa zalika li fi'li sahabati fi ayyami Utsman. Karena hal itulah yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Utsman. Wa thubutu hatal yaum, dan berlaku hingga hari ini. Jadi pada hari Jumat ini dikumandangkan azan sebanyak 2 kali. Azan yang pertama adalah untuk mengingatkan orang-orang sudah dekatnya waktu mengerjakan sholat Jumat, dan yang kedua adalah azan ketika imam sudah naik ke mimbar. Ya, hal itulah yang berlaku di kalangan para sahabat sejak zaman Utsman radhiyallahu anhu sampai hari ini. Ghaira annahu yanbaghi at-tanabbuhu ila annahu la yajuzu qiyamun nasu li salati rak'ataini bainal azanain. Tapi harus diingatkan akan suatu hal, yaitu tidak boleh ya berdiri untuk mengerjakan salat 2 rakaat antara 2 azan. Ya, antara azan Jumat yang pertama dan azan Jumat yang kedua itu tidak ada salat sunatnya. Maka tidak dianjurkan untuk berdiri mengerjakan salat sunat 2 rakaat di antara kedua azan tersebut. Fa innahu bid'atun la asla laha fid din. Itu merupakan bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama, seperti yang kita lihat di masjid-masjid atau sebagian masjid kaum muslimin ya. Ketika azan pertama dikumandangkan, mereka sengaja berdiri lagi untuk mengerjakan salat sunnah. Kemudian azan yang berikutnya ketika imam sudah di atas mimbar ya. Ini adalah hal yang tidak ada dasarnya. Bahkan dikatakan sebagai bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama. Wala dalila alaihi, tidak ada dalilnya. Walam yakun min hadin Nabi SAW ala ashabihi. Tidak merupakan sesuatu yang berdasarkan kepada petunjuk Nabi SAW, juga tidak berdasarkan kepada yang dikerjakan oleh sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Al-adabul khamis wal 20, adab yang ke-25, taslimul imami 'ala nasi 'inda su'udihil mimbar, yaitu imam mengucapkan salam kepada para jamaah ketika ia naik mimbar. Wa zalika li anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza sa'idal mimbara sallama, yaitu apabila beliau telah naik mimbar beliau mengucapkan salam. Ya, seorang imam ketika dia naik sudah ke mimbar, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan salam dalam keadaan berdiri dan menghadap kepada jamaah. Fa hazihi sunnatun yanbaghi lil a'immati luzumuha wal muhafazatu 'alaiha. Sunnah ini hendaknya para imam menjaganya dan melaksanakannya, yaitu mengucapkan salam ya ketika naik mimbar dengan wajah yang menghadap ke jamaah. Al-adabu sadis wal 20, adab yang ke-26, istiqbalun nasi al-imama biwujuhihim, yaitu para jamaah menghadap kepada imam dengan wajah mereka. Para jamaah salat Jumat menghadap imam dengan wajah mereka.
Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW, karena iza qama 'alal mimbar, apabila beliau sudah berdiri di atas mimbar, istaqbalahu ashabuhu biwujuhim, maka para sahabat menghadap kepada Nabi dengan wajah-wajah mereka. Jadi adab ya, yang ke-26 ini menerangkan tentang ketika imam sudah di atas mimbar, maka jamaah salat Jumat itu mereka melihat kepada imam dan menghadapkan wajah-wajah mereka ke imam, yakni kepada khatib ya. Sebagaimana yang berlaku di masa Nabi SAW. Kalau Nabi sudah di atas mimbar, para sahabat melihat ke Nabi semuanya. Ya. Wahaza ajma'ul zihni. Ini lebih memfokuskan otak. Wa aqrabul intibah, dan lebih lebih membantu untuk terus fokus ya, tidak ngantuk. Wa mutaba'atil imam fima yaqul, dan lebih membantu untuk menyimak penjelasan imam. Fa'alaihim an yastaqbilul imam biwujuhihim, maka para jamaah menghadap imam dengan wajah mereka seharusnya. Wa an yatahallaqu haulahu mastata'u, dan berkumpul di sekitar imam sesuai dengan yang mereka sanggupi. Jadi ketika imam sudah di atas mimbar, maka para jamaah dianjurkan ya untuk menghadap ke imam, ya, fokus kepada penjelasan imam, ya, fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh imam, oleh khatib berupa nasihat-nasihat dan arahan-arahannya. Dianjurkan untuk berkumpul di sekeliling beliau, ya, demikian yang diajarkan ya. Sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim, ketika Nabi sudah di atas mimbar, para sahabat fokus menghadap ke Nabi dan mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Al-adabus sabiq wal ishrun, adab yang ke-27, julusul imami 'alal mimbari ba'da su'udihi hatta yafrughal muazzinu. Imam duduk di atas mimbar ketika telah naik sampai muazzin selesai memandangkan azan, ya. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu, beliau duduk iza sa'idal mimbar, apabila telah naik mimbar, hatta yafrughal muazzinu, sampai muazzin selesai. Summa yaqumu fayakhutub, kemudian beliau berdiri lalu beliau menyampaikan khutbah. Summa yajlis, kemudian setelah selesai khutbah yang pertama beliau duduk, fala yatakallam, beliau tidak mengucapkan apapun di dalam duduk antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua, yang disebut dengan jalsatul istirahat, duduk istirahat antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Itu beliau tidak mengucapkan apa-apa dalam duduk tersebut. Summa yaqumu fayakhutub, kemudian beliau berdiri lagi, kemudian berkhutbah untuk yang kedua. Wa fihi kadzalika dalilun ala anna khutbatal jumu'ati khutbatan. Dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa khutbah Jumat itu adalah dua khutbah. Wa bainahuma julusun, dan di antara kedua khutbah itu ada julus, ada duduknya. Jadi Nabi SAW kalau beliau sudah naik ke atas mimbar, beliau mengucap salam, kemudian beliau duduk sampai muazzin selesai mengumandangkan azan. Kemudian beliau berdiri menyampaikan khutbah, kemudian ya, beliau duduk dan tidak berbicara, kemudian berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua, ya. Al-adab as-samin wal ishrun, adab yang ke-28, al-azanu ba'da su'udil imamil mimbar, yaitu azan, memandangkan azan setelah imam naik ke mimbar. Wa zalika kama dalla alaihi al-hadits as-sabiq wa ghairuhu fil bab. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis terdahulu bahwa Nabi ya naik ke mimbar kemudian baru dikumandangkan azannya. Al-adab at-tasi wal ishrun, adab yang ke-29, al-insatu wal intibahu lil imam, yaitu diam dan memperhatikan imam. Diam dan memperhatikan imam. Ini adab yang ke-29. Wa zalika li anna istima' al-khutbati wal mau'izati yaumal jum'ati min ahammi maqasidil jum'ah. Karena mendengarkan khutbah dan nasihat-nasihat pada hari Jumat termasuk di antara tujuan utama salat Jumat. Ya. Jadi ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka jamaah hendaklah diam, hendaklah memperhatikan. Ya, karena di antara tujuan utama diperintahkannya ya mengerjakan salat Jumat, menghadiri salat Jumat adalah untuk mendengarkan nasihat-nasihat khutbah yang disampaikan oleh imam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Ma min rajulin yatatahharu yaumal jumu'ah." Tidak ada seorang pun laki-laki yang bersuci pada hari Jumat. Bersuci pada hari Jumat yaitu dengan mandi dan juga dengan bentuk-bentuk yang suci yang lainnya, bisa dengan wudu, atau kalau tidak ada air dia bertahara, ataupun dengan memakai minyak wangi, dengan memakai pakaian bersih, dengan memotong kuku, mencukur kumis dan seterusnya, ya, kama umrah sebagaimana diperintahkan. Summa yakhruju min baitihi, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, hatta ya'tiyal jum'ah, sampai dia salat Jumat, wa yansid, dan dia diam hatta yaqdi salatahu, sampai dia selesai mengerjakan salat, illa kana kaffaratan lima qablahu minal jum'ah,
kecuali apa yang dia lakukan tersebut menjadi penebus atas dosa-dosa yang dia kecilkan, yang dia lakukan sebelum Jumat tersebut. Ini keutamaan yang luar biasa. Diam memperhatikan imam ketika imam sedang khutbah, itu sangat luar biasa pahalanya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun laki-laki yang bersuci ya pada hari Jumat seperti diperintahkan dalam syariat. Kemudian dia keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid dengan jalan kaki. Kemudian dia diam memperhatikan penjelasan imam, memperhatikan khutbah yang disampaikan oleh imam. Kemudian dia selesaikan solatnya, apa keutamaan yang dia peroleh? Dia mendapatkan keutamaan bahwa dosa-dosa kecil yang dia lakukan seminggu itu ditebus dengan segala ibadah yang dia kerjakan tersebut. Ya, yaitu apa? Bersuci, pergi ke masjid, diam, ya, mengerjakan sholat, itu akan menebus dosa-dosa kecil yang dia lakukan pada hari Jumat pada seminggu tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambah ilmu kita sehingga kita semakin hari semakin dekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.